Pernah nggak sih kamu lihat dua kebun? Padahal lokasinya berdekatan, tapi kok hasil tanamannya beda banget. Yang satu hijau subur, yang satunya malah layu dan meranggas. Kira-kira kenapa ya? Jawabannya adalah ada di dalam tanah dan di tangan kita, yaitu lewat cara kita memupuk. Selamat datang di Serba Tahu. Hari ini, kita bakal bahas rahasia tanaman subur, memahami pupuk dan pemupukan. Dulu, tanah kita kaya, penuh unsur hara. Tapi makin lama, makin sering dipanen, tanah menjadi kelelahan. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh perlahan-lahan hilang. Disinilah peran pupuk muncul. Sama seperti tubuh kita yang butuh vitamin saat kelelahan, tanah pun butuh tambahan nutrisi. Itulah kenapa pemupukan itu bukan cuma penting, tapi kunci kelangsungan hidup tanaman. Tanaman gak cukup hanya disiram air atau disinari matahari. Mereka butuh makan. Dalam bentuk unsur hara, ada unsur makro seperti nitrogen buat daun, fosfor buat akar dan bunga, kalium buat kekuatan tanaman, plus kalsium, magnesium, dan sulfur untuk mendukung metabolisme. Ada juga unsur mikro seperti zinc, besi, boran, mangan, molibdenum, dan tembaga yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Tapi tanpa mereka, tanaman bisa layu juga. Jadi, bisa dibilang unsur hara makro dan mikro ini seperti daftar menu lengkap buat tanaman kita. Nah, sekarang mari kita kenalan sama jenis-jenis pupuk. Pertama, pupuk organik. Pupuk ini berasal dari bahan alami, kayak kotoran hewan atau kompos. Fungsinya bukan cuma menyuburkan, tapi juga memperbaiki struktur tanah. Kedua, pupuk anorganik atau kimia seperti urea, TSP, atau KKL. Pupuk ini cepat diserap oleh tanaman, cocok untuk memenuhi kebutuhan hara spesifik. Ketiga, pupuk hayati. Pupuk ini berisi mikroorganisme baik yang dapat membantu akar tanaman menyerap nutrisi lebih optimal. Memupuk itu ada seninya teman-teman, bukan sekadar tabur-tabur saja. Ada prinsip 4T yang harus kita pegang, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Salah satu saja meleset, tanaman bisa stres, tanah bisa rusak, hasil panen bisa anjlok, petani bisa rugi. Ingat, tanaman itu juga makhluk hidup. Mereka butuh perhatian dan perlakuan yang tepat agar bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Tapi, gimana kita tahu tanah kita butuh apa? Jawabannya adalah dengan analisa tanah. Pakai alat sederhana seperti soil test kit. Kita bisa cek langsung nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau mau lebih akurat, kamu bisa kirim sampel tanah lahanmu ke laboratorium pertanian. Atau gunakan sensor digital yang modern. Dengan data ini, kita bisa tahu dosis pupuk yang pas. Tidak kurang, tidak berlebih. Bumi senang, tanaman bahagia. Tidak semua tanaman bisa diperlakukan sama. Ada yang butuh nutrisi lewat akar, ada yang lebih cepat lewat daun. Setiap tanaman, beda kebutuhan, beda juga cara pemupukannya. Ada metode tabur langsung umumnya untuk pupuk granuel, ada yang dikocor ke akar, ada yang disemprot lewat daun untuk mempercepat penyerapan nutrisi mikro. Atau ada juga yang menggunakan vertigasi, yaitu pupuk dan air diberikan bersamaan melalui sistem irigasi. Pilih cara terbaik supaya nutrisi cepat diserap dan tidak banyak yang terbuang. Memilih metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pemupukan. Semakin presisi, semakin bagus hasil panennya. Kadang, tanaman kasih sinyal kalau ada yang salah. Kalau kekurangan nitrogen, proses tumbuh tanaman berjalan dengan lambat. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi kurus dan kecil. Daun tumbuh dengan warna hijau kekuningan, kecil dan tegak. Sedangkan daun yang sudah tua akan berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Buah tumbuh kecil, cepat masak dan mudah rontok dengan sendirinya.
Kalau kekurangan fosfor, semua daun yang tumbuh akan mengalami perubahan warna menjadi lebih tua dan terlihat merah mengkilap. Pada bagian ujung daun, cabang dan batang akan tumbuh dengan warna merah keunguan yang nantinya berubah menjadi kuning dan layu. Buah tidak tumbuh dengan maksimal, kualitasnya buah buruk dan cepat masak. Kalau kalium kurang, muncul bercak merah kecoklatan yang akan menyebabkan daun mengering dan mati. Sementara daun tua akan mengalami pengerutan dan kering. Buah tumbuh tidak maksimal, kualitas buruk, kecil, tidak berbuah banyak, dan tidak tahan simpan. Sebaliknya, kelebihan pupuk juga bahaya. Bisa bikin daun hangus, akar rusak, bahkan tanaman mati. Penting untuk kita belajar membaca bahasa tubuh tanaman kita. Di negara-negara maju, pemupukan berbasis data udah biasa. Sebelum menanam, mereka cek dulu tanahnya. Setiap butir pupuk diberikan harus sesuai dosis yang tepat. Bukan asal tabur, bukan juga hanya dengan perkiraan. Kalau kita mau pertanian kita sehebat Jepang atau Belanda, kita harus mulai dari sekarang. Belajar memahami tanah kita sendiri. Jadi, mau tanahmu subur, mau panen melimpah, mulailah dengan satu langkah kecil, yaitu memahami pupuk dan pemupukan. Sampai jumpa di segmen Serba Tahu berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.